Masih bersama kami di Presisi Siang. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI menggelar seminar nasional tentang percepatan pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N angkatan ke-27 tahun 2026. Seminar Nasional P3N Angkatan ke-27 Lemhanas RI tahun 2026 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Resmi digelar dan dibuka langsung oleh Gubernur Lemhanas RI, Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Syadzili di Gedung Panca Gatra Lemhanas RI Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. Dengan menghadirkan sejumlah keynote speaker dan narasumber yang berkompeten, diantaranya Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, Kepala LPS Anggito Abimanyu, akademisi hingga pelaku usaha nasional. Brigadir Jenderal Polisi Ade Syam Indradi, selaku Ketua Senat P3N Angkatan ke-27 menyampaikan, melalui seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan, menganalisis, dan merumuskan pemetaan faktor internal dan eksternal yang berpotensi memberikan tekanan sistemik terhadap perekonomian nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskusikan, menganalisis, dan merumuskan pemetaan faktor internal, eksternal, serta fenomena global yang berpotensi menimbulkan tekanan sistemik terhadap perekonomian nasional. Lebih dari itu, seminar ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrumen utama penguatan ketahanan nasional di tengah tekanan geopolitik, geoekonomi, dan fragmentasi rantai pasok global. Semoga hasil seminar ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pengambilan kebijakan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global guna meningkatkan ketahanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lemhanas RI, Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Syadzili dalam sambutannya menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi nasional 2027 harus dicapai melalui strategi yang tepat di tengah dinamika global untuk menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ditargetkan mencapai 8% pada tahun 2029 sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN yang telah menjadi undang-undang. Di tengah situasi geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,6%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara yang tergabung di dalam G20. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kita terbukti kuat dan resilient. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita harus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan kita tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran strategis dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Magetan menggelar ajang balap bergengsi Bayangkara Rocky Drag Bike 2026 yang berlangsung meriah di sirkuit non-permanen Jalan Pasar Sayur Magetan pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Polres Magetan dengan IMI Magetan,
Event balap motor bergengsi tersebut diikuti sekitar 600 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir membuka secara resmi kejuaraan Bayangkara Rookie Drag Bike 2026, Nanik Endang Rusminiarti, selaku Bupati Magetan didampingi Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, jajaran Forkopimda Magetan, serta pengurus IMI Jawa Timur dan IMI Magetan. Berbagai kelas perlombaan pertandingan dalam ajang tersebut, mulai dari kelas Herex, Bracket, Sport 2T, AG Style hingga Matic San Mori yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta otomotif dan balap motor. Dalam sambutannya, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta dan dukungan seluruh pihak terhadap terselenggaranya event otomotif tersebut. Ajang Bayangkara Rookie Drag Bike 2026 mempertandingkan sejumlah kategori diantaranya Herex 300cc Basic Tiger, BBK 4T 200cc Slip Engine, Bracket 7,5 detik, Sport 2T Sun Mori, AG Style hingga Matic 200cc Sun Mori, dan berbagai kelas rookie maupun mixed rider lainnya. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memadati area sirkuit untuk menyaksikan aksi para pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Polres Magetan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, Polres Nganjuk melakukan kunjungan ke PPDI atau Perangkat Desa seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi forum komunikasi antara Polri dengan elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Guna memperkuat sinergi lintas elemen masyarakat, Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan SH.SIK MIK melaksanakan silaturahmi bersama Persatuan Perangkat Desa PPDI Kabupaten Nganjuk di Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan. Dalam suasana ramah tamah, Kapolres Nganjuk menegaskan bahwa situasi Kamtipmas yang aman tidak bisa dijaga sendiri oleh kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan tokoh masyarakat, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh warga. Sementara itu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nganjuk, Soim Rohani, selaku tuan rumah, menyambut baik kunjungan Kapolres Nganjuk beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut disampaikan dua hal penting yang menjadi perhatian bersama dalam pertemuan tersebut, yakni memantapkan sinergi antara masyarakat dengan kepolisian dalam menjaga Kamtipmas, serta mengantisipasi peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Melalui silaturahmi ini diharapkan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat, sehingga upaya menjaga keamanan wilayah dapat berjalan berkelanjutan. Dari Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polsek Bajeng menggelar kegiatan launching pekarangan pangan bergizi atau P2B. Kegiatan berlangsung di Dusun Renggang, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa. Kegiatan dibuka langsung Kapolres Goa, AKBP Muhammad Aldi Sulaiman, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Goa, Nyonya Desi Aldi. Turut hadir para pejabat utama Polres Goa, Kapolsek Bajeng, dan Ramil 06 Bajeng, Camat Bajeng, para kepala desa, serta tamu undangan lainnya. Program pekarangan pangan bergizi ini menjadi salah satu upaya mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan bergizi bagi masyarakat. Kapolres Goa memberikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut. Program ini dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan launching juga diisi dengan peninjauan area pekarangan pangan bergizi yang telah ditanami berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Dari Humas Polsek Bajeng Polres Goa Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dukungan terhadap program swasembada pangan nasional terus diperkuat di daerah. Sabtu siang 16 Mei 2026, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026.
pada hari ini Sabtu 16 Mei 2026 telah dilaksanakan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun anggaran 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Forkopimda Kabupaten Sambas. Berikut rangkaian kegiatannya. Kegiatan yang berlangsung di Dusun Sembrang ini dipimpin Wakapolres Sambas, Kompol Hilman Malaini, mewakili Kapolres Sambas. Acara turut dihadiri unsur Forkopimda dan Forkopimcam Sambas, Kodim 1208 Sambas, pemerintah daerah Sambas, DPRD, serta kelompok tani setempat. 100 ton hasil panen jagung dipersiapkan untuk ekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang. Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia turut meresmikan pembangunan 10 unit gudang ketahanan pangan serta ratusan satuan pelayanan program Gizi Polri di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan panen ini mendapat sambutan antusias dari pemerintah Desa Sumber Harapan dan gabungan kelompok tani. Petani setempat kini mampu menghasilkan jagung berkualitas yang berhasil menembus pasar Bulog. Pada panen kedua ini, petani menargetkan hasil 1,5 ton dari lahan seluas 0,5 hektar. Memasuki musim hujan, petani berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri, terutama terkait pengadaan sarana pengering jagung atau dryer. Wakapolres Sambas menegaskan komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi aktif bersama petani dan penyuluh pertanian lapangan. Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pertanian juga memastikan sinergi bersama legislatif akan terus diperkuat demi memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian masyarakat. Dari Humas Polres Sambas, Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat saya sampaikan bersama saya Bribda Swarna, anggota Bak SDM Polres Sambas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.